Saya perkenalan singkat bersamaan dengan ini saja Bu ya, sama dengan eh, share screen gitu ya, biar sekalian. Ya, Maaf Bu ya. Sudah kelihatan Ibu ya? Masih proses. ya. Oh, udah. Hmm. Oke, baik. Saya ingin melakukan perkenalan singkat terlebih dahulu ya, nanti terkait dengan diri saya juga. Da- Tapi sekarang pertama saya ingin mengenalkan dulu tentang siapa yang mengerjakan PowerPoint ini gitu Bu ya. Jadi saya tidak ingin eh, mengambil apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Jadi ini adalah yang mengerjakan slide kami itu adalah rombongan para mahasiswa doktor di lab kami. Ya, ini nama labnya Integrated Laboratory of Materials and Instrumentation. Kalau disingkat nih ILMI gitu ya. Jadi sebenarnya kami rutin mengadakan ILMI Talk gitu ya. Jadi perbincangan ilmi, lab ilmi gitulah. Ini ada beberapa mahasiswanya, ya ini semua mahasiswa doktor yang ada di tempat kami gitu ya. Dan mereka masing-masing sudah menulis cukup banyak ya. William, Aan Prianto, Halida, dan Asti ya. Bahkan kalau untuk tiga nama yang paling kiri ini ya, William, Aan, Halida, ini mereka sudah menerbitkan masing-masing tuh kalau William nih 4 paper yang Q1 sampai Q3 gitu ya. Halida ini sudah 3 paper ya. Eh, dua diantaranya di Q1, kemudian satu lagi di Q2 gitu ya. Nah, jadi singkat saja apa yang akan kita lakukan malam ini adalah perkenalan tentang ChatGPT gitu ya. ChatGPT ini adalah sebuah asisten virtual yang dibuat oleh OpenAI. OpenAI, jadi nama nama lab juga atau nama perusahaan. Nah, dia sebenarnya memiliki banyak kelebihan ya karena dia memiliki keanekaragaman pengetahuan. Jadi ibu-ibu kalau di sini yang searching sesuatu itu bisa di Google, bisa juga di ChatGPT. Nah, kemudian ChatGPT punya kelebihan dalam berbahasa. Jadi bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas bahasa yang kita gunakan, kualitas bahasa paper. Cuma patut dicatat bahwa ChatGPT ini dibuat oleh orang Inggris ya, orang-orang yang berbahasa Inggris. Jadi mereka tentu lebih fokus kepada bahasa Inggris gitu ya. Jadi bukan dalam bahasa lain, termasuk bahasa Indonesia ini kalau kita buat bahasanya itu kurang rapi gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian ChatGPT juga punya keterbukaan ya, membantu tanpa prasangka, tidak memiliki preferensi atau pendapat pribadi. Ini sebenarnya pisau bermata dua. ChatGPT ini karena dia terbuka, dia itu tidak bisa punya emosi. Nanti saya berikan contoh ya. Dia tidak memiliki emosi sehingga kalau kita masukkan kata-kata kotor gitu ya untuk mengemukakan emosi kita, dia tidak bisa gitu. Sangat cocok untuk jurnal, tapi nggak cocok kalau ibu-ibu di sini ada yang membuat novel nantinya atau cerita fiksi. Karena cerita fiksi itu kan banyak emosi yang terlibat gitu. Kemudian dia responsif, cepat dalam membantu, lalu dia konsisten dalam memberikan informasi yang akurat, tetapi ini juga ada catatan pentingnya terkait dengan akurasi tersebut. Nanti kita akan jelaskan. Baik, ini adalah lab kami. Kemudian saya perkenalkan dulu tentang diri saya sedikit gitu ya. Jadi saya ini sebenarnya dosen gitu ya, sejak tahun 2014 di Institut Teknologi Bandung gitu ya. Dan saya untuk sampai saat ini Earth Index saya masih untuk yang Scopusnya itu masih 15 gitu ya, Earth Index Scopus saya. Kemudian ini untuk Sinta ya, skor Sintanya 1168 gitu ya. Ini sudah ya sejak 10 tahun lalu ya dibangunnya. Jadi Ini sakit dok, sebentar ya. langsung ditempel wae. Maksudnya kan aku soalnya lak maem pleng. Mohon maaf ya. Oke, baik. Eh, Sintanya skornya 1168 gitu ya. Kemudian Q1-nya ada 8 artikel gitu ya. Kemudian untuk Google Scholar saya juga masih sama dengan Scopus ya, Search Index-nya sudah masih 15 gitu ya. Jadi ini ibu-ibu di sini
Tentu kalau yang sudah eh, lebih lama lagi berkecimpung di dunia riset, mungkin saya yakin banyak yang lebih baik daripada saya. Ya, cuman kalau saya di sini tahu sedikit tentang apa yang terbaru di bidang teknologi, gitu ya, Ibu-ibu. Ya, jadi apakah ChatGPT ini lebih cerdas daripada manusia, gitu ya? Ada beberapa prestasi yang sudah diraih oleh ChatGPT. Yang jelas adalah ChatGPT ini adalah kecerdasan buatan, gitu ya, artificial intelligence yang dia itu sebenarnya mengumpulkan data dari internet, gitu. Karena ada internet, maka ChatGPT ini kemudian dia bisa menjawab berdasarkan data yang tertera di internet. Nah, tetapi ini data internet ini adalah data yang tersebar bebas di website. Kalau misalkan ChatGPT ini diminta untuk data dari sebuah paper, itu agak berat, gitu. Ya, saya belum tahu bahwa dia bisa melakukan analisis dari literatur dalam bentuk paper yang tersimpan di dalamnya. Jadi dia itu sebenarnya kalau kita teliti lebih dalam, ChatGPT ini hanya menembus lapisan pertama, yakni di websitenya saja. Website yang terbuka oleh umum, dia bisa mengakses. Ya, tapi itu sudah sangat membantu dia, gitu ya, karena website-website itu juga mereka mengambil datanya sering juga dari eh, sering juga dari paper, gitu ya, dari tulisan orang, ya, tulisan populer kemudian ditulis di website. Ya, jadi ChatGPT ini punya beberapa prestasi, dia bisa bahkan membantu hakim dalam memberikan keputusan, ya, karena ChatGPT ini dia menggunakan thinking, dia tidak menggunakan emosi, gitu. Nanti saya berikan contohnya. Lalu dia menulis beberapa rancangan undang-undang, ya, di Massachusetts. Lalu dia bisa lulus ujian gelar MBA, ya. ChatGPT lulus ujian USCPA, ya. ChatGPT juga lulus ujian kedokteran, ya, medical licensing exam, ya, lulus ujian AWS Certified Cloud Practitioner, ya. IQ-nya 147, gitu ya. Ini jauh di atas saya, gitu ya. Mungkin masih di bawah ibu-ibu, tapi ini jelas jauh di bawah saya. Yang saya kan masih IQ 100, gitu ya. Kemudian dia mendapatkan skor 1020 dari 1060 pada ujian SAT. Kemudian, nah ini juga sebenarnya penting. ChatGPT ini jangan dijadikan harga mati dalam memahami bahasa Inggris secara grammar, gitu ya. Walaupun semakin lama dia semakin berkembang. ChatGPT, ya, mengalahkan IBM Watson dalam kuis TV, lalu dia mengungguli rata-rata manusia serta lulus dalam subbagian SAT Analogis, gitu ya. Tetapi ada beberapa negara yang memblokir ChatGPT, ya, misalkan Cina, Iran, Korea Utara, Rusia, dan Italia, ya. Karena ini kalau misalkan dilihat di Italia karena masalah privasi, gitu. ChatGPT tidak menghormati undang-undang tentang data pribadi dan tidak memiliki sistem untuk memverifikasi usia pengguna di bawah umur. Ya, tetapi kalau saya lihat ini karena ChatGPT itu sumbernya adalah sebenarnya suatu pendidikan, dia sifatnya tidak emosi seperti itu. Sebenarnya tidak ada masalah juga ketika dimasukkan untuk usia berapapun. Jadi sebenarnya alasan ini saya yakin kurang valid, gitu ya, kurang valid karena kita ini tidak bisa hidup dengan mengabaikan teknologi. Jadi kalau ada teknologi yang semakin berkembang, lalu kita mencoba melawan, itu sebenarnya kita melawan sesuatu yang kita akan berada pada pertempuran yang kalah. Ya, we are against losing battle. Ini contohnya kalau saya dulu ngajar SMA, kalau zaman dulu guru-guru SMA, ya, itu banyak yang melarang muridnya untuk membawa handphone ke kelas. Tetapi di zaman sekarang saya melihat itu handphone ini adalah suatu kebudayaan yang tidak bisa dilawan, gitu ya. Teknologi secara umum itu bukan sesuatu yang kita bisa lawan, gitu. Maka caranya adalah kita manfaatkan teknologi yang ada, ya, untuk mengembangkan kita supaya lebih maju ke depan, gitu ya. Contohnya adalah ChatGPT ini. Ya. Nah, ChatGPT ini nantinya kalau saya lihat untuk masalah paper dia bisa menghilangkan pekerjaan para ahli bahasa Inggris sebenarnya. Ya, karena kita banyak melakukan proofreading dengan menggunakan proofreading yang mengecek bahasa, itu banyak yang bisa digantikan oleh ChatGPT seperti itu. Ya, jadi ChatGPT ini kalau misalkan kita lihat dari kata editor ini maksudnya editor jurnal, gitu ya, editor jurnal karena konteksnya di sini adalah saya menerangkan untuk penulisan jurnal, ya. Dia digunakan hanya untuk alat bantu yang mempercepat proses dan bukan untuk menggantikan pekerjaan penulis.
ya. Jadi dia hanya alat bantu saja, as it clearly requires human oversight at all stages and final input. Ya, jadi dia masih membutuhkan eh, apa ya, manusia gitu ya, masih membutuhkan pengecekan kembali oleh manusia ya, sehingga hasilnya lebih akurat dan bisa diandalkan seperti itu. Nah, yang berikutnya, ChatGPT ini sebenarnya memang fungsinya hanya untuk masalah bahasa saja, ya. Dan itu pun ketika masalah bahasa kita harus ngecek lagi, apakah memang hasilnya itu sesuai dengan apa yang kita mau, ya. Ini kalau saya nulis jurnal maupun novel, kadang-kadang saya menggunakan ChatGPT, tetapi bahasa yang ditulis itu seringkali eh, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, gitu. Ya, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan sehingga kemudian eh, harus kita verifikasi kembali apa yang sudah didapatkan melalui chat GPT tersebut. Kemudian, work that relies solely on chat GPT output lacks critical thinking and reasoning skill of human being. Ya, jadi hasil kerja yang hanya mengandalkan chat GPT, ini hasil kerja apa saja sih sebenarnya, termasuk tulisan fiksi maupun jurnal. Kalau hanya mengandalkan chat GPT itu nanti kurang ada daya kritisnya, gitu ya, daya kritis. Nah, daya kritis ini hanya dihasilkan oleh manusia. Karena chat GPT ini memang kalau kita cari, kita masukkan informasi, dia hanya sekedar untuk memperbaiki bahasa saja. Seperti itu, ya. Dan dia kurang critical thinking yang dimiliki oleh manusia. Kalau manusia itu bisa berpikir kritis. Kita menanyakan sesuatu, kita menemui fenomena alam, lalu kita kemudian berpikir kritis. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Ya. Nah, kalau suatu pekerjaan kita hanya mengandalkan chat GPT, itu nanti dia tidak terlalu banyak sisi kemanusiaannya sehingga kurang dari sisi critical thinking-nya. Nah, yang kemudian major concerns ya, what are the issue ethics and integrity concern equity accuracy and potentially flawed AI detection gitu ya. Jadi adalah masalah isu nanti masalah integritas dan masalah etika ya. Kemudian perhatiannya nanti akan kita lihat kepada copyright ya, kemudian attribution, plagiarisme ya, dan kepenulisan ya, generated by ChatGPT. Ya, there has been limited discussion to date about the accuracy of the content. Ya, jadi intinya hasil dari ChatGPT ini kita harus ngecek kembali, kita harus cross check karena kadang-kadang ya, ketika kita menggali informasi yang terlalu detail, itu ChatGPT tidak bisa menghasilkan sesuatu yang sangat akurat seperti itu. Ya, jadi kita harus mengecek kembali akurasinya. Ya, karena sekali lagi ChatGPT ini sebenarnya first layer, dia mendeteksi hanya dari website-website yang tersedia di internet. Kalau misalkan dia memerlukan data yang diambil dari sebuah paper yang ke dalam, ya, yang kita download lalu kita baca, nah itu sangat-sangat riskan kalau hanya menggunakan ChatGPT seperti itu. Ya, detecting fabrication, ya, mendeteksi sebuah palsu, hal-hal yang palsu itu sangat sulit. Since the work is completely made up and falsified, not plagiarized from other authors. Jadi fabrikasi ya data itu sangat sulit untuk dideteksi seperti itu karena ya, pekerjaannya itu hasil kecerdasan buatan gitu ya, dan bukan hasil plagiasi dari penulis lain gitu ya. Jadi sangat sulit nanti kalau kita lihat nih data yang fabrikasi itu yang mana seperti itu. Ya, kita tahu kalau untuk penulisan paper itu kejahatan paling tinggi itu kan sebenarnya mengarang data gitu ya. Kita nggak boleh mengarang data kalau dalam eksperimen. Ya, kita boleh salah ya, tetapi kita tidak boleh berbohong kan gitu ya. Seperti itu. Maka kalau menggunakan ChatGPT itu akan sulit dideteksi mana yang merupakan fabrikasi dan mana yang real, merupakan hal eksperimen. Ya. Nah, kalau untuk Elsevier, ya sekali lagi, kita tidak bisa melawan perkembangan teknologi, maka sebagian besar dari jurnal, mereka sudah mulai membolehkan ChatGPT ataupun AI yang lain. Jadi AI ini kan sebenarnya bukan cuma ChatGPT. Ketika ibu-ibu di sini menggunakan Quillbot, ada suatu apa namanya aplikasi lain namanya Quillbot, itu sebenarnya dia adalah artificial intelligence juga, kecerdasan buatan juga. Tetapi dia fungsinya hanya untuk memparafrase kalimat saja. Termasuk Grammarly yang untuk mendeteksi grammar, ya itu sebenarnya kecerdasan buatan juga, gitu.
Ya, jadi makin ke sini itu kecerdasan buatan itu digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia, terutama dalam hal tulis-menulis seperti itu. Lalu bagaimana rekomendasi untuk penulisnya? Ya, jadi gunakan AI atau kecerdasan buatan hanya untuk meningkatkan credibility atau keterbacaan, ya, supaya bacaan tersebut lebih enak untuk dibaca, ya, tetapi bukan untuk menggantikan fungsi sebagai seorang peneliti. Ya, jadi fungsi sebagai peneliti tetap harus dikerjakan oleh peneliti tersebut. Ya, jadi we apply technology with human oversight and control. Jadi teknologi ini harus diawasi oleh manusia dan dikontrol oleh manusia. Ya, disclose in your manuscript. Jadi nanti kalau misalkan ibu-ibu di sini ada yang ibu atau ada yang bapak-bapak di sini ya. Oke, ibu atau bapak yang di sini hendak mensubmit tulisan atau naskah ke sebuah jurnal, itu harus kita state, kita harus nyatakan bahwa kita menggunakan artificial intelligence kalau memang kita menggunakan artificial intelligence. Tetapi kita tidak boleh masukkan AI ini sebagai penulis, autor atau co-author, ya, atau cite AI as an author. Kita nggak boleh tuh. Kita masukkan nama ChatGPT ke dalam penulis, ya. Kan ada tuh ya, kalau misalkan ada yang dibicandaan orang ya, dia memasukkan ChatGPT itu di bagian penulis, itu nggak boleh. Ya, termasuk ibu-ibu di sini kalau menulis status atau buku, ChatGPT ini jangan ditulis sebagai penulis gitu ya. Karena dia fungsinya justru kita harus ngecek ini benar atau enggak gitu. Yakinnya ini benar atau enggak, ya, statement yang diberikan oleh ChatGPT tersebut. Ya, kita tidak boleh apa namanya ngarang, seperti bukan ngarang. Kita tidak boleh percaya 100% terhadap ChatGPT. Ketika ChatGPT mengeluarkan suatu data, ya, kita cross check kembali. Oke, nah ini nanti kita belajar tentang prompt ya. Prompt itu maksudnya sepotong teks pendek yang digunakan untuk memberikan beberapa konteks atau informasi pada saat menghasilkan respon. Ya, prompt ChatGPT dapat bervariasi panjangnya dari satu kata atau frasa hingga beberapa kalimat. Ada beberapa kesalahan umum dalam menyusun prompt. Ya, prompt itu perintah ya, perintah yang kita masukkan ke dalam ChatGPT. Yang pertama kurang jelas. Ya, yang pertama dia kurang jelas, ya, sehingga hasilnya tidak akurat. Kemudian tidak ada konteks yang diberikan, gitu ya. Kemudian terlalu bergantung kepada template, ya. Kemudian kita harus menguji dan merevisi prompt, ya. Kalau inputnya tidak spesifik, maka hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu. Oke, ini saya ambil contoh dulu ya, ibu-ibu di sini, apa namanya? Atau kita lihat dulu sedikit tentang beberapa kesalahan di ChatGPT ya secara umum. Ya. Nah, ini sebenarnya kesalahan di sini ketika misalkan menulis ChatGPT, ketika dia menghasilkan konten isi, ini sebenarnya ada isi certainly here is a possible introduction for your topic. Ini jelas adalah kalimat dari ChatGPT gitu. Ya. Jadi kalau kita masukkan prompt ya, itu nanti ada kalimat awalan yang seperti ini gitu. Ya, ini juga sama regenerate respon. Ini sebenarnya nggak hoki aja sih sebenarnya. Harusnya sih dia menghapus ini aja. Ini kurang teliti ini yang bikin. Ya, regenerate respon ini nanti kita lihat ya contoh ketika menggunakan langsung ChatGPT. Ini ada kata-kata seperti ini. Kalau regenerate respon itu maksudnya si ChatGPT sedang menuliskan jawaban versi dia. Ya, kalau certainly ini si ChatGPT itu sedang mengiyakan perintah seperti itu. Kemudian ini regenerate respon. Ini contoh-contoh yang tidak apa ya, yang tidak beruntung sebenarnya. Ini harusnya cukup mudah. Solusinya tinggal dihapus aja. Ya, ini contohnya as an AI language model, I don't have direct access to current research or studies seperti itu. Oke, nah ini ketika ibu-ibu di sini meminta referensi dari ChatGPT itu hati-hati, tidak semua referensi itu ada sebenarnya. Bisa aja dia ngarang-ngarang referensi seperti itu. Ya, jadi ini harus hati-hati. Oke, jadi apa yang kita bisa gunakan untuk ChatGPT? Pertama, kita merangkum sesuatu. Ya, kita merangkum sesuatu. Misalkan ibu-ibu di sini ada yang menuliskan suatu sinopsis cerita gitu ya. Nah, kemudian ibu-ibu hendak meminta suatu summary atau kesimpulan. Nah, itu bisa dengan meminta bantuan dari
ChatGPT. Ya, kemudian yang kedua creating a paper outline. Outline itu maksudnya adalah outline ya. Jadi introduction isinya apa, kemudian material method isinya apa, kemudian result and discussion isinya apa, kemudian apa namanya conclusion isinya apa. Jadi make an outline ya dengan judul apa seperti itu. Ini berguna kalau misalkan ibu-ibu di sini ada yang menulis paper review ya, review tentang misalkan kalau saya adalah tentang bagaimana mensintesis hidrogel gitu ya. Nah, itu nanti kita bisa minta bantuan ChatGPT untuk melakukan paper outline. Ini sebenarnya tidak hanya untuk paper, bisa juga untuk PowerPoint ya. Misalkan minta untuk PowerPoint seperti apa. Kemudian kita juga bisa minta untuk memperbaiki tata bahasanya ya. Nah, kalau misalkan ibu-ibu di sini atau bapak di sini ada yang sebagai programmer, itu sebenarnya kalau ChatGPT itu sangat membantu untuk penulisan ngoding gitu ya, bahasa pemrograman. Ya, ini contohnya. Ada sebuah kalimat panjang, lalu diminta ChatGPT give me 3 bullet points that summarize the following text, gitu ya. Nah, ini coba diminta untuk membuat kesimpulan, ya, summary dari bacaan tersebut. Nah, nanti ChatGPT akan membuat 3 poin di sini, seperti itu. Nah, ini adalah contoh paper outline. Make an outline of paper with the title Enhancing Antioxidant Activity of Porous Nanofiber Starch Based Loaded with Curcumin. Kunyit ya. Jadi bagaimana meningkatkan aktivitas antioksidan dari sebuah nanoserat yang berpori ya dengan yang dibuat dari pati, dari pati, starch ini pati yang dimasukkan atau dimuati dengan ekstrak kunyit ya. Nah, nanti dia akan membuat paper outline seperti itu. Ya, tetapi ini adalah tentunya paper review sebenarnya ya, paper review. Ya, mulai dari introduction isinya apa, literatur review isinya apa, material method isinya apa, result, discussion and implication. Ya, nah ini juga bisa membuat kode ya, ngoding. Kalau ibu-ibu atau bapak di sini ada yang menjadi programmer, di sini ChatGPT sebenarnya kalau untuk ngoding ini cukup bermanfaat ya. Bahkan dia sisi keunggulan yang paling bagusnya adalah ketika digunakan untuk membuat coding seperti itu. Nah, ChatGPT itu juga bisa digunakan untuk mentranslate atau menerjemahkan lalu ditingkatkan hingga level paper. Ya, contohnya di sini nanofiber merupakan material satu dimensi yang memiliki diameter sangat kecil dan telah banyak dimanfaatkan oleh berbagai bidang. Kalau yang pertama, level pertama kita lakukan hanya translate saja. Translate the following sentences ini. Nanti hasilnya adalah seperti ini. Ini sangat simple. Ini sebenarnya bahasa sehari-hari. Nanofiber is a one-dimensional material with very small diameter and has been widely utilized in various fields. Tetapi kita bisa tingkatkan translate the following sentences, lalu kita masukkan into Q1 Journal Standard English. Ya, setelah ditranslate, ya, kemudian hasil dari terjemahan itu mau kita jadikan sebuah kalimat yang layak masuk ke dalam sebuah jurnal yang levelnya Q1. Nah, ini digunakan seperti ini. Nanofibers are one-dimensional materials. Ya, ini cuman perbedaan di grammarnya. With very extremely small diameters. Ini bahasanya sudah mulai bahasa paper gitu ya. And they have been extensively utilized. Ini kan widely, di sini extensively, ini bahasa yang lebih resmi, formal, across various fields. Ya, ini bahasa yang Q1-nya. Kemudian ini untuk formal English gitu ya. Nanofiber is one dimensional material characterized by seperti itu. Lalu juga bisa untuk English for Scientific Community, ini untuk buku populer sebenarnya gitu ya, untuk komunitas sains. Ya, nah ini jangan cuma copy paste, walaupun sebenarnya copy paste juga nggak masalah gitu ya. Cuman lebih baik lagi kalau misalkan kita kombinasikan lalu kita apa ya, modify gitu ya, kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Gitu ya, nanofiber is a one-dimensional material with an extremely tiny diameter and they have been widely utilized across numerous field gitu ya. Nah, ini sebenarnya cara bikin ini adalah gabungan dari 4 ini. Nah, ini sebenarnya boleh kita pakai otak kita sendiri, tapi bisa juga sebenarnya dengan menggunakan ini apa ChatGPT gitu untuk misalkan kita klik gitu ya, please combine into a one single sentence which combine all the sentence gitu. Oke, kemudian setelah menggunakan ChatGPT, jangan pernah lupa untuk mengecek plagiarismenya dengan menggunakan Turnitin. Kenapa?
Karena ChatGPT itu sebenarnya sekali lagi dia mengumpulkan informasi dari berbagai website seperti itu. Nah, kalau misalkan kita tidak cek, nanti bahaya gitu. Karena bisa jadi dia mengambil secara apa ya, copy paste dari website atau paper orang seperti itu. Ya, maka kita harus menggunakan Turnitin untuk mengecek plagiarisme. Kalau misalkan ada yang sama, maka cara yang paling mudah adalah kita copy nanti kalimatnya lalu meminta ChatGPT untuk melakukan parafrase. Okay, by using this way, we can avoid error and misconduct using AI, and we can declare that we do not use AI generated for language editing, as it is similar to use Grammarly, Quillbot, and any other AI. Ya, jadi kalau kita menggunakan apa ya, kita gabung-gabungkan kalimatnya gitu ya, kita tidak hanya sekedar copy paste, maka kita bisa mengklaim bahwa kita tidak sekedar menggunakan apa namanya, kita mengklaim bahwa kita tidak menggunakan AI untuk apa namanya language editing ya, karena AI di sini ya dia fungsinya sebenarnya sama dengan Grammarly, Quillbot, dan any other AI ya. Jangan melakukan ini dengan ChatGPT. Yang pertama, jangan kita mencari referensi dari ChatGPT karena seringkali ketika kita mengutip sebuah referensi, misalkan kita meminta referensi tentang sebuah pernyataan gitu ya, itu seringkali itu referensinya ngarang, nggak akan ketemu. Tapi itu dulu ya. Saya melihat ChatGPT ini semakin lama semakin advance ya, dan dia terus memperbaiki diri sehingga semakin ke sini ChatGPT itu hasilnya tuh semakin lama semakin akurat gitu. Ya ini terus terang kalau bagian referensi ya, kalau saya lihat ya dia semakin lama semakin akurat gitu. Kemudian ya jangan juga menggunakan ChatGPT untuk sesuatu informasi baru gitu. Ya, jadi kalau misalkan ibu-ibu di sini melakukan riset ya, yang novelty-nya tinggi sekali ya, yang belum pernah dilakukan orang, nah itu jangan ditanya solusinya dengan ChatGPT gitu, karena dia akan ya salah gitu, karena dia tidak memiliki data itu sebelumnya. Ya, do not share your finished text to AI, it might share to anyone. Kalau ibu-ibu di sini menulis paper, jangan mengopi seluruh isi paper ke dalam ChatGPT ya. Karena apa? ChatGPT punya kemampuan untuk menyimpan teks. Khawatirnya kalau ibu-ibu di sini mengcopy seluruh isi paper ibu ke dalam ChatGPT, itu nanti ChatGPT menyimpan, kemudian nanti ketika orang lain menanyakan sesuatu terkait dengan suatu riset misalkan, nanti dia akan mengeluarkan hasil riset Bapak Ibu seperti itu. Ya, kemudian jangan menanyakan math formula. Ini math formula yang sangat spesifik gitu ya. Misalkan kalau di fisika itu ada operator, nah itu jangan ditanyakan ke AI karena itu nanti ya salah gitu ya. Karena sekali lagi ChatGPT itu tidak bisa punya kemampuan untuk masuk ke dalam paper. Tapi ini ChatGPT 3.5. Ada ChatGPT 4.0, nah itu yang paling baru, itu sebenarnya semakin lama semakin bagus. Dia sudah mulai bisa masuk ke paper-paper yang open source, yang masuknya itu nggak pakai bayar gitu loh. Ngambilnya nggak pakai bayar, dia sudah mulai bisa masuk seperti itu. Oke, nah ini kita contoh, kita apa namanya, kita mulai contoh menggunakan ChatGPT ya. Sudah kelihatan ya layarnya, Bapak Ibu? Bumi kelihatan, Bu? Buminya masih ada nggak? Loh, bumi? Loh, buminya hilang. Kelihatan, kelihatan. Oh ya. Ya, misalkan di sini saya menanyakan, please explain about hydrogel gitu ya. Hydrogel misalkan di sini, ini bidang riset saya. Oke, nanti dia akan mengeluarkan penjelasan hydrogel is a network. Nah, sekali lagi ini nanti setiap kata di sini, tapi kalau hydrogel ini karena dia cukup umum ya dan bisa diambil datanya dari internet, maka ini sudah apa namanya, bisa cukup dipercaya ya, karena saya juga pernah baca ini ya seperti ini. Karena ini kalau hidrogel dia banyak data yang diambil dari website ya, bukan paper sampai ke dalam, sehingga apa namanya, cukup bisa dipercaya untuk hasil-hasil yang sifatnya umum seperti itu. Nah, kalau misalkan saya punya kalimat lain, please translate into English, into Indonesian. Ini juga bisa, gitu ya, please translate into Indonesian. Nanti dia akan melakukan translate kepada bahasa Indonesia. Tapi sekali lagi kalau kita baca ya, kalau hasil terjemahan dalam bahasa selain bahasa Inggris, gitu ya, itu kurang rapi.
bacanya itu agak sedikit kita mikir gitu ya. Kita beberapa kalimat itu dia kurang sifatnya itu kurang bisa dibilang kurang enak dibaca gitu karena menggunakan bahasa-bahasa yang tidak umum seperti itu ya. Tetapi sekali lagi ChatGPT ini terus memperbaiki diri sehingga nanti semakin lama ini semakin enak seperti itu ya. Nah, contoh lainnya misalkan please saya misalkan punya sebuah atau outline gitu ya. Please make an outline gitu ya. Outline for ya ini prompt, ini namanya prompt di sini ya. Ini kita menuliskan perintah terhadap ChatGPT. Nah, ini harus spesifik dan harus menyertakan konteks gitu ya. Please make an outline for making uh, a review paper gitu ya. A review paper about hydrogel gitu misalkan ya. Ini bidang riset saya gitu ya. Nah, kalimat yang paling atas, certainly below is outline. Nah, ini kadang-kadang harus kita hati-hati kalau kita masukkan ke dalam sebuah paper gitu ya, itu harus dihapus ya. Nah, ini nanti kalau misalkan kita mau gunakan hasil bacaan dari ChatGPT, itu nanti tinggal kita lakukan copy saja ya. Kita copy di sini ya. Ini copy kita pencet, kemudian nanti kita bisa masuk ke Word ya. Kita bisa masuk ke Word untuk nanti kita bisa masuk ke dalam ininya apa ChatGPT-nya gitu ya. Kita masukkan. Nah, nanti kita tinggal copy. Nanti ketika dalam ada beberapa bullet di sini, ini tanda pagarnya bisa kita hapus gitu. Nah, seperti ini. Ini kalau misalkan kita melakukan sebuah ini ya, meminta outline gitu ya, meminta outline dari sebuah chat GPT. Contoh lainnya misalkan kita mau buat outline lagi gitu atau kita melakukan please translate into English. Jadi ini sebenarnya chat GPT ini sangat membantu gitu ya. Please translate into English ya, into English ya. Saya pergi ke taman dan memakan nasi gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti dia akan ya I went to the park and ate rice. Nah, ini sekali lagi ketika kita apa namanya melakukan translation, ini sekali lagi perlu dicek lagi bahasanya kan gitu ya. Seperti ini dia langsung mengasumsikan bahwa itu sudah dilakukan gitu ya. Saya pergi ke taman dan makan nasi. Ya, sehingga dia menerjemahkan sebagai I went to the park and ate rice gitu. Ya, walaupun mungkin kalau misalkan dalam bentuk yang lebih tepatnya dalam bahasa Indonesia tentu saya telah pergi ke taman dan memakan nasi seperti itu. Ya, contoh lainnya misalkan please saya misalkan mau bikin sebuah cerita tentang novel tentang fiksi gitu ya. I want to make I want to make misalkan romance novel gitu ya. Romance novel ya about misalkan cinta segitiga gitu ya, triangular love. Ini contoh aja Bu ya. Triangular love, love triangle gitu ya. Oke. Nah, ini nanti please make an outline. Nanti saya akan berikan contoh bahwa chat GPT ini kurang kurang ada emosinya. Nah, nanti dia nah ini kalimat certain ini selalu ada ya, harus hati-hati nanti kalau misalkan dimasukkan ke dalam paper gitu ya. Nah, di sini dia memasukkan outline. Nah, tetapi biasanya tidak bisa kita membuat novel sekaligus gitu ya. Untuk buku juga itu tidak bisa, dia sangat terbatas dari sisi jumlah katanya gitu ya. Jadi kalaupun kita minta dia menuliskan cerpen, misalkan itu nggak bisa terlalu banyak seperti itu. Ya, sehingga ketika kita minta untuk menuliskan abstrak, itu juga dia punya batasan ya ketika menuliskan abstrak atau introduction. Ya contoh, kalau misalkan saya mau buat please ya I am doing a research gitu ya about hydrogel gitu ya. Please make an introduction for my paper gitu ya. For my paper.
which can be submitted, which can match gitu ya, which matches the requirement for Q1 journal gitu ya. Nah, ini contohnya ya, kita lihat ya, certainly. Nah, nanti ini adalah contoh introduction yang dibuat. Ya, tetapi sekali lagi tentu ini kalau kita hanya mengandalkan ChatGPT, ya semua orang menggunakan ChatGPT, isinya nanti bisa-bisa sama semua. Ya, sehingga ketika kita melakukan ChatGPT itu kita harus menyertakan pandangan kita sendiri seperti itu. Ya, supaya nantinya tidak terlalu homogen hasil pekerjaan kita dengan orang lain kan gitu ya. Ini misalkan dia tentu kurang dengan referensinya gitu ya, harus kita tambahkan. Lalu supaya tidak terlalu sama kita masukkan misalkan bagaimana dia supaya memparafrase. Ya, contohnya seperti ini. Nah, kalimat ini misalkan kita minta dia supaya melakukan parafrase ya, supaya kalimatnya berganti gitu. Please paraphrase this sentence. Oke, nah ini nanti dia bisa melakukan parafrase di sini, ya. Jadi apa namanya, agak sedikit berbeda dengan kalimat awalnya, ya seperti itu. Oke, tetapi sekali lagi saya ngerti kenapa beberapa jurnal itu mereka mulai melarang penggunaan AI, ya. Itu dikhawatirkan nanti hasilnya akan terlalu homogen. Nah, seperti itu. Makanya yang namanya AI di sini fungsinya hanya untuk sekedar memperbaiki bahasa saja, tetapi tentu kita sebagai peneliti yang menjadi motornya gitu ya. Otak kita yang harus menjadi motornya seperti itu. Oke. Nah, kita lihat contoh misalkan kenapa AI ini tidak memiliki emosi gitu ya. Ini contoh ya Bu ya. Ini karena sekarang lagi zaman pembantaian gitu ya. Kita contoh why Israel conducts genocide in Gaza. Nah, contoh ya. Nah, ini kemudian dia tidak akan pernah menjawab secara gamblang gitu ya. Jadi AI ini dia minus emosi seperti itu ya. Jadi ketika ada suatu kalimat yang jawabannya memerlukan emosi, itu nanti dia kayak apa ya istilahnya ya? Dia melipir lah kalau bahasa kita. Dia menghindar untuk menjawab seperti itu. Ya, sehingga misalkan nih why Israel conducts genocide in Gaza, jawabannya it's important to approach discussion about sensitive topic dengan care and empathy gitu ya. Accusation of genocide are extremely serious. Padahal kenyataannya itu yang terjadi. Nah, ini pertama bisa jadi mereka memang nggak tahu gitu ya. Tetapi kalau misalkan kasusnya di Gaza itu kan sudah dari tahunan gitu ya. Nggak mungkin data itu sudah ada. Maka di sini bisa disimpulkan AI itu berusaha supaya dia evade the question. Dia menghindari pertanyaan yang sejenis supaya kalimat itu di tone down. Gitu. Tidak bisa di apa ya? Tidak bisa dibuat untuk emosinya itu muncul gitu. Makanya sekali lagi untuk menulis outline sebuah fiksi novel itu bagus sebagai outline, tetapi ketika kita masukkan perasaan, AI ini kurang cocok seperti itu. Itu juga menyebabkan kenapa AI ini sangat cocok untuk jurnal, karena jurnal itu kan nggak pakai perasaan, gitu ya. Dia lebih kepada hasil dari data yang kita dapatkan seperti itu, gitu ya. Jadi ini beberapa dari sisi ChatGPT yang saya pelajari dan beberapa paper ya di lab kami itu sudah menggunakan ChatGPT dalam pembuatannya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita kembali ke maaf ya ibu-ibu ya. Kita kembali ke misalkan tadi itu adalah Google Scholar saya gitu ya. Nah, ini Google Scholar saya. Ini tahun-tahun yang terakhir, tahun 2024 ini, di sini ya, ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paper gitu ya. Ini sudah semuanya menggunakan bantuan ChatGPT gitu. Ya, ada yang artikel proceeding ya,
ada yang paper, ini Materials Research Express-nya Q2, dan ini yang membuatnya mahasiswa saya, ya, bimbingan saya ini, yang Halida Lutfianti ini, orang yang tadi juga ada di ininya, apa namanya, di PowerPoint saya, gitu ya. Ini juga, ini ACS Omega ini Q1, ini ada conference juga, ada beberapa conference, ini Q1. Nah, ini semuanya sudah menggunakan bantuan dari ChatGPT. Seperti itu, untuk apa? Untuk memperbaiki bahasanya supaya readability-nya naik, supaya lebih enak dibaca oleh para pembaca, seperti itu. Oke, baik. Mungkin tentang ChatGPT sebenarnya tidak terlalu banyak. Ibu-ibu di sini kalau ingin masuk ke ChatGPT tinggal eh, login saja, gitu ya. Tinggal login saja. Oke, jadi kalau misalnya saya log out gitu ya. Kalau saya sudah login di sini jadi nggak ada masalah, ya. Tetapi bagi yang belum punya apa namanya, belum memiliki akunnya, itu silakan sign up di sini. Sign up-nya mudah, biasanya dihubungkan dengan Gmail, gitu ya, seperti itu. Kalau saya ini tinggal masukkan email address yang sudah saya dapatkan, gitu ya, yang sudah saya, karena saya sudah mendaftar sebelumnya, gitu ya. Nanti tinggal masuk ke dalam ChatGPT, ini gratis untuk yang 3.5. Kalau untuk yang upgrade di sini itu yang harus bayar, ya, harus bayar sekitar $20 per bulan. Tetapi saya mendapatkan, kalau misalkan di upgrade, dia sudah mulai bisa masuk ke paper yang first layer, gitu ya. Jadi yang open access. Jadi memang dia itu semakin ke sini dia semakin menaikkan kemampuannya, gitu. Contoh misalkan, kalau dulu saya mencari referensi itu hampir selalu hasilnya jelek. Tetapi sekarang kalau kita misalkan minta referensi, please, misalkan make please list good, at least 10 papers for reference, gitu ya. Please list at least 10 papers for reference for, gitu ya. For misalkan stress and depression, gitu. Stress and depression. Ini yang mudah, gitu ya. Kita coba lihat, coba bisa nggak ChatGPT ini menghasilkan atau membuat daftar 10 paper yang bagus, gitu ya, tentang stress and depression, gitu ya. Coba nanti kita cek, gitu ya. Karena semakin lama ini kalau saya lihat semakin bagus nih kemampuan ChatGPT dalam mengumpulkan referensi. Oke, nah di sini nanti kita coba lihat ada beberapa list di sini ya tentang stress and depression. Misalkan nama pertama Kessler, Berglund, bla bla bla, gitu ya. Lifetime prevalence and age of onset distribution of DSM-4 disorder in national comorbidity survey replication. Nah, kita coba searching aja di Google Scholar, gitu ya, apakah beneran ada atau enggak, gitu, paper tersebut. Oke, sorry ini Google Scholar, Google Scholar, ya. Nah, kita coba searching ada atau tidak. Ah, ternyata ada, gitu ya. Si lifetime prevalence, ya. Jadi ChatGPT ini semakin lama semakin bagus dia dalam mencari referensi jurnal, seperti itu, ya. Jadi ini udah versi 3.5, gitu ya. Ini sudah terus-menerus dikembangkan. Jadi kalau misalkan di slide sebelumnya ChatGPT itu jelek digunakan untuk mencari referensi, dulu memang ketika awal-awal keluar memang jelek sekali. Tetapi semakin lama dia semakin meningkatkan kemampuannya, seperti itu. Ya, sehingga kadang-kadang tuh kalau kita paranoid, kita khawatir jangan-jangan nanti manusia ini semua digantikan oleh mesin, gitu ya. Tetapi kalau saya lihat, ya kita tidak bisa melawan teknologi, ya, ibu-ibu, ya. Makanya kita harus menggunakan teknologi untuk kepentingan kita, seperti itu. Oke. Nah, coba kita searching lagi dengan menggunakan ChatGPT, kita coba melihat agak lebih detail. Misalkan nama saya, Who is Dewa Edi Kresna. Dia bisa nggak? Seperti itu. Nah, ternyata tidak bisa, ya. Ini informasinya terlalu detail dan tidak bisa ada di first layer apa namanya website. Jadi dia tidak bisa mencari nama tersebut. Tetapi kalau kita pakai nama yang lebih terkenal, misalkan Who is, ya, Prabowo lah, ya, Prabowo Subianto misalkan, ya. Ini biasanya keluar, gitu ya. Nah, ini tetapi ini pun sebenarnya masih cukup umum, ya.
ketika dia diminta untuk apa namanya mencari informasi tentang seseorang gitu. Sebenarnya kalau Chat GPT 4.0 ini nama saya bisa keluar sebenarnya. Cuma memang masih umum juga. Saya sempat memiliki Chat GPT 4 ya, Chat GPT level berikutnya setelah level yang ini yang harus berbayar $20 gitu ya. Ini kalau saya tanyakan who is Dewa Edi Kresna itu keluar namanya. Cuman kan $20 itu kan 300.000 per bulan. Padahal saya menggunakan ChatGPT hanya untuk sekedar koreksi bahasa ya, tidak terlalu inilah, tidak terlalu penting gitu ya. Seperti itu. Ya. Nah, ini contoh lainnya misalkan kita mau yang kedua Interaction of Neuroticism, Sex and Stressful Life. Misalkan ya, saya mau searching lagi gitu ya. Jangan-jangan yang kedua ini ngarang dia. Oke. Ternyata dia ada juga gitu ya. Jadi ChatGPT ini selalu dia semakin lama semakin mengembangkan kemampuannya ya sehingga ya semakin lama semakin pinter lah ibaratnya seperti itu. Oke. Kemudian kalau misalkan kita balik lagi gitu ya. Kita kembali lagi ke contoh ChatGPT. Sebentar, sebentar. Oke. Eh, Oke. Misalkan kita gunakan untuk persamaan matematik gitu ya. Persamaan matematik contohnya misalkan yang simpel aja, please add sorry. Secara fisika ya misalkan please I have I have an electron gitu ya, electron moving with speed hampir mendekati kecepatan cahaya 0,9 C. What is the total energy gitu ya misalkan. Ini persamaan matematika fisikanya nanti kita coba lihat gitu ya. Nah, ini udah tepat sebenarnya. Jadi ChatGPT semakin lama dia semakin pinter gitu ya. Tadi kalau dibilang kurang bagus untuk menghitung, sebenarnya di sini hasilnya sudah lumayan. Kalau ibu-ibu yang ngerti fisika, dia ketika ada elektron bergerak dengan kelajuan 0,9 C, ya berarti memang total energinya dia masuk energi relativistik gitu ya. Sehingga energinya nanti kita kalikan dengan faktor ya gamma, gamma mc kuadrat ini untuk mencari total energinya ya. Kira-kira seperti itu ya, sehingga nanti akan didapatkan total energinya ya seperti yang dihasilkan di bawah berikut. Oke. Kalau misalnya kita tanya lagi what is the exact number of the speed of light gitu ya. Coba kita cek ya. Karena tiga kali 98 ini sebenarnya pembulatan. Ya kita coba lihat berapa kecepatan cahaya yang sebenarnya. Oke, nah ini jawabannya juga benar 299.792.458 meter per detik. Ya, ini jawaban ini juga correct answer ya, jawaban yang betul. Ya, sehingga sekali lagi ChatGPT semakin lama semakin bisa diandalkan ya, dan kita tidak bisa melawan teknologi gitu ya. Ibu-ibu di sini misalkan kalau misal membaca jurnal ya, kalau misalkan ibu punya jurnal berbahasa Indonesia gitu ya, nah ingin diterjemahkan ke bahasa Inggris, kita bisa masukkan kalimat satu-satu gitu ya ke dalam ChatGPT. Sekali lagi jangan dimasukkan secara semuanya, karena nanti khawatirnya ChatGPT dia akan menyerap informasi lalu nanti ketika orang lain menanyakan ya dia akan mengeluarkan informasi tersebut. Ya mungkin bisa jadi nggak kelihatan di ChatGPT yang saya pakai, tetapi ketika dia levelnya makin tinggi gitu ya, dia bisa jadi mengeluarkan hasil tersebut. Oke, nah kalau misalkan kita coba, misalkan bisa nggak ChatGPT digunakan untuk menggambar? Please make a drawing of mountain, gitu ya. Gitu ya. Nah, tetapi dia tidak bisa menggambar gitu ya secara langsung ya karena ChatGPT ini lebih kepada dia bahasa tulisan gitu ya. Kalau ngoding dia bisa. Nah, di sini dia menggunakan segitiga saja seperti itu. Oke, baik ibu-ibu dan bapak
berikut adalah penjelasan dari saya terkait dengan ChatGPT. Penggunaannya sangat mudah. ChatGPT ini adalah satu AI untuk tulisan. Kalau AI lain untuk gambar, ya nanti bisa Ibu gunakan Canva misalkan ya, itu juga sangat enak untuk membuat PowerPoint, gitu ya. Oke, seperti itu. Ya, baik. Untuk penjelasan dari saya sudahi dulu sampai di sini. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan secara langsung maupun melalui chat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam bisakah? warahmatullahi Oh wabarakatuh. ya. Ya. Alhamdulillah paparannya menarik Pak Dewa. Ini sebelum saya lempar pertanyaan ke bunda-bunda semuanya, ini saya pengen ini ya Pak Dewa ya, apa namanya, sedikit saya dulu yang bertanya gitu ya. Itu seluruh introduction-nya, seluruh apa namanya pertanyaan harus dengan bahasa Inggris ya Pak Dewa. Bisa saja dalam bahasa Indonesia, cuma karena ChatGPT ini kan bikin orang Inggris, bukan orang Inggris, orang Amerika gitu ya. Dia dikembangkan di Amerika dan orang-orangnya tentu dengan menggunakan bahasa Inggris. Sehingga eh, kalau kita membuat dalam bahasa lain, itu kurang enak dibaca sih kalau saya pernah menggunakan berkali-kali, dia kurang terlalu nyaman dibaca. Maka solusinya adalah ibu-ibu tulis dulu bahasa Indonesia dalam versi ibu, ya. Kemudian bahasa Indonesia tersebut diterjemahkan ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris tersebut kemudian kita minta ChatGPT untuk improve, ya, kita tingkatkan gitu ya. Baru kemudian eh, hasil yang peningkatan kita terjemahkan lagi ke bahasa Indonesia. Nah, itu hasil terjemahan itu harus kita baca ulang dan harus kita buat supaya enak dibaca oleh kita sendiri gitu. Seperti itu, Bu. Jadi stepnya kalau kita menggunakan bahasa lain. Artinya masih bisa pakai bahasa Indonesia Pak Dewa ya. Terus yang Bisa. keduanya ya, itu ChatGPT tadi bisa di-upgrade gitu ya. Nah, eh, kalau untuk setelah upgrade ini apakah yang apa namanya informasi yang kita dapat itu apakah selalu dari jurnal-jurnal Q1 atau apa aja yang menurut si apa namanya si ChatGPT itu bermutu? ChatGPT Karena kan kalau gini udah ya Pak Dewa ya. Jadi Hmm. gini, saya kan masukin jurnal itu tidak memilih mau di Sinta berapapun saya nggak bisa milih. Yang penting bisa cepat masuk gitu kan. Jadi akhirnya saya dapat Sinta 5, itu pun saya sudah bersyukur itu karena bisa cepat gitu. Jadi tapi nggak berarti jurnal saya jelek gitu kan. Nah, artinya Enggak, Bu. kalau di ChatGPT itu Hmm. apakah apa namanya akan dipilih semuanya dari jurnal Q1 atau apa aja yang bermutu itu? Malah sebenarnya kalau saya lihat ChatGPT ini tidak bisa, kalau yang gratis ini ya, dia tidak bisa menggali terlalu dalam gitu ya. Jadi dia akan menggali informasi hanya dari website yang umum gitu. Kalau Ibu tingkatkan lagi, saya pernah sih menggunakan ChatGPT 4.0, itu terus terang eh, datanya juga apa ya? Masih kurang puas sih saya kalau secara preset itu masih kurang apa ya? Kurang kurang masuk gitu loh ke dalam paper-paper. Jadi tetap ibu-ibu di sini kalau misalkan gunakan ChatGPT itu hanya sekedar untuk memperbaiki bahasa. Itu saran dari saya. Karena kalau untuk mencari data ataupun untuk masuk ke dalam jurnal, bahkan ChatGPT 4.0 itu kalau saya lihat dia belum bisa gitu. Ya. Jadi dulu itu ketika saya gunakan ChatGPT itu eh, paper-papernya juga bukan paper-paper yang bereputasi bagus gitu kalau saya lihat malah. Jadi masih sangat apa ya? Masih sangat eh, di kulitnya lah seperti itu. Kalau kita tidak bisa meminta penjelasan yang terlalu detail, ya, misalkan berapa swelling degree kalau saya kasus hidrogel atau berapa tingkat tingkat mohon maaf tingkat kriminalitas seperti itu, ya kita coba cek gitu ya di suatu wilayah itu agak sulit. What is the ya Gitu. kita coba cek aja. Saya coba lempar ke bunda-bunda, barangkali ada pertanyaan ya Pak Dewa ya. Ya, Bu. Nah, ini misalkan kita coba untuk share screen gitu ya. Nah, ini saya
mencoba menanyakan what is the criminal rate in Jakarta, berapa tingkat kriminalitas di Jakarta. Nah, dia langsung jawab, SNI saya nggak punya akses terhadap real time data including current crime rates di lokasi yang sangat spesifik gitu. Padahal ibu-ibu di sini kalau misalkan mau agak rajin sedikit, saya yakin bisa mencari lewat Google kan gitu ya. Data BPS tuh ada, tetapi ChatGPT ini nggak bisa masuk atau bukan nggak bisa, mungkin dia memang nggak dibuat untuk masuk sampai sedalam itu gitu. Ya, jadi di sini dia menyarankan ya coba konsultasikan kepada local government sources. Ya, jadi untuk mencari data ini kurang bisa diandalkan ChatGPT ini. Tadi ada yang nanya tentang secondary data. Saya kalau mencari data di ChatGPT ini secara spesifik itu kurang bagus lah, kurang bagus. Masih belum bagus berarti ini sampai sekarang. Ya, mencari angka gitu ya, angka berapa tingkat kriminal atau misalkan what is the apa namanya misalkan Kalau coba pakai versi bahasa Indonesia Pak Dewa biar hasilnya ya seperti udah, apa gitu. coba berapa tingkat kriminalitas gitu ya Ya. di Jakarta. Ya, ya dia menerjemahkan ya jawabannya aja sih sebenarnya gitu. Makanya saran saya sih sampai sekarang gunakan ChatGPT ini hanya untuk memperbaiki bahasa saja. Karena memang mereka bisa sangat diandalkan. Kalau untuk memperbaiki bahasa mereka sangat bisa diandalkan. Tapi kalau kita mencari angka spesifik, mencari data spesifik itu dia kurang oke sih sebenarnya. Bahkan untuk ChatGPT 4.0 ya itu hanya yang sekedar umum saja. Ya, untuk menyimpulkan sesuatu pun bahkan itu sebenarnya kurang bagus gitu ya. Kita misalkan punya beberapa hasil result gitu ya. Kemudian kita minta ChatGPT untuk menyimpulkan dari data yang kita berikan itu juga kurang bagus. Ya, memang ChatGPT ini sangat bagus itu sampai saat ini ya. Mungkin nanti ke depannya saya nggak tahu ya. Mungkin dalam 3 bulan ke depan dia makin berkembang, saya nggak tahu gitu ya. Ya. Tetapi kalau untuk sampai saat ini dia Mungkin lebih dari digunakan hanya sekedar untuk memperbaiki tata bahasanya. Oke. Mungkin dari bunda-bundanya ada yang ingin ditanyakan dari paparan Dokter Dewa. Ya, jadi tadi ada yang nanya tentang data. Saya nggak yakin dia bisa diandalkan sih untuk mencari data gitu, Bu. Ya, mangga bunda-bunda kalau mau ada pertanyaan. Boleh dicoba aja sih. Ini ChatGPT sangat mudah gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu di Kalau sini ada yang mau main perbedaannya ChatGPT. sebenarnya lebih efektif mana dengan googling ya Pak Dewa ya? Kalau untuk mencari data tentu googling Hmm. untuk mencari data gitu ya. Kalau Jadi misalkan kita pakai Google kan sebenarnya langsung dapat gitu ya. Misalkan ini kelihatan layar saya? Iya, kelihatan. Kelihatan. Ya. Oke, misalkan tingkat kriminalitas gitu kan ya. ya. Di Bandung langsung kelihatan gitu ya. Tapi yang keluarnya langsung detik.com gitu. Ini kan Jadi nggak sebenarnya dia spesifik first ya layer. keluar ya kalau di googling ya. Tapi maksud saya googling ini ya tentu dia tidak dibuat untuk memperbaiki bahasa gitu kan namanya ini search engine ya. Kita mencari data di Google gitu. Ya. Hmm. Ini misalnya tingkat kriminalitas di Bandung lalu kita cari misalkan jurnal. Nah, nanti akan keluar beberapa repositori atau beberapa hasil penelitian orang sebelumnya kan gitu ya. Atau misalkan di Jakarta. Jadi kalau Google ini itu relatif ke apa namanya data-data secara umum ya. Iya, Kalau data. kalau di apa namanya kalau di ChatGPT ini dia bisa langsung apa namanya nyusun jadi kayak artikel gitu ya. Eh tetap ibu sih yang harus membuat kata-katanya dulu. Jadi gini, ibu membuat kesimpulan, membuat kata-kata dulu, baru nanti kita minta bantuan si ChatGPT supaya kalimat kita itu lebih precise, lebih enak dibaca orang, ya, dan lebih kemungkinan diterima jurnalnya lebih besar gitu. Ya, karena saya juga seringkali membaca paper-paper para peneliti yang saya review itu banyak yang dia itu masih readability-nya kurang, kurang bisa dipahami oleh orang secara umum gitu. Ya, karena bahasanya kurang dalam atau misalkan analisisnya kurang bagus atau kesimpulannya itu tidak mencerminkan apa yang harusnya ditulis pada kesimpulan seperti itu. Ya. Nah, tapi Pak kalau Dewa ada misalkan ibu, pertanyaan, ada yang raise hand, Pak Dewa. oh Mangga ya, Bunda Kasmiati. tadi ada yang, ya silakan. Terima kasih Pak Dewa, Dokter Dewa. Ini saya hanya menyampaikan pengalaman aja.
untuk ChatGPT ini memang kalau saya terbantu untuk membuat sebuah rubrik. Ya, misalnya saya ingin membuat penilaian tentang skor itu ya. Yang sudah pernah saya lakukan itu di sini saya membuat skor untuk penilaian unjuk kerja untuk anak-anak yang di ABK ya di SLB itu memang sangat terbantu ya. Misalnya saya ingin skornya ada 5 gitu ya. Itu saya bilang tolong buatkan skor 1 sampai 5 tentang ini gitu. Nah, itu nanti dia akan memberikan rincian skor 1 sekian, anaknya seperti ini. Terus kemudian dijelaskan secara rinci itu. Kadang kita kan kalau membuat upring yang lebih lebih besar itu kesulitan ya, itu terbantu. Jadi pengalamannya itu saja Pak Dewa, matur nuwun. Iya Bu, seperti itu juga bisa digunakan untuk, jadi dia itu memang bisa digunakan untuk memberikan saran, gitu ya. Bagaimana kalau kita apa ya, mengkondak sebuah eksperimen, gitu ya. Dan juga kalau kita yang menyediakan datanya, itu sebenarnya dia bisa mengambil kesimpulan. Tetapi kesimpulan ini karena yang buat AI ya kita harus cross check kembali ya, karena kadang-kadang dia tidak akurat seperti itu. Tapi kalau dia untuk membuat rubrik itu memang bagus banget ya, membuat outline ya itu sangat bagus seperti itu. Ya, saya juga kadang-kadang kalau membuat outline untuk PowerPoint, kalau saya mempresentasikan sesuatu itu saya sering juga minta bantuan dari ChatGPT gitu ya, buatkan outline misalkan tentang sebuah presentasi dalam mengajar gitu ya. Nah, itu saya sering minta bantuan dari ini, dari ChatGPT seperti itu. Ya, cuman sekali lagi kalau kita meminta data detail, apalagi data terkait angka, ChatGPT ini kurang bisa diandalkan sih gitu. Kalau kita minta data gitu ya, kita minta sebuah data ya, itu lebih baik kita menggunakan googling dulu ya, lalu kemudian kita ambil datanya ya, kemudian kita ekstrak datanya, baru kemudian kita analisis. Nah, hasil analisis kita ini bisa dibandingkan dengan analisis dari ChatGPT seperti itu. Sudah terjawab ya Bunda ya? Sudah Ya, kasih kalau ngerti. ibu-ibu Ada yang lain mungkin? Sudah. Ada yang lain Bunda mau ditanyakan dari paparan Pak Dewa tadi? Kalau untuk buat puisi apa bisa ya, Bu? Oh ya, mangga Bu Siti Nazila. puisi, ya kita coba aja Bu bikin puisi sebentar ya, langsung aja, daripada nanti penasaran kan gitu ya. Iya. Puisi, sebentar mana tadi? Loh kok jadi muncul ini? Bentar ya. Oke, puisi. Oke. Harusnya sih bisa ya, cuman saya belum pernah aja. Coba ya kita kelihatan Bu ya ChatGPT ya. Kelihatan. Tolong bikin bikin puisi tentang Alam. perang apa? Tentang alam. Oh, tentang alam. Oke. Nah, ini contoh puisi yang dia bikin gitu ya. Oke, mungkin bagus gitu malah ya hasilnya ya. Ya, Hebat banget. Keren ya itu. seperti itu. Atau Tapi misalkan kita bikin sebenarnya pantun, tolong buat pantun coba tentang Pak. cinta misalkan. Nah, nanti dibikin pantun ya. Nah, seperti itu kira-kira. Tapi ini ada kemungkinan plagiat nggak ya di situ ya? Maksudnya pantunnya orang dicomot atau dia ini sendiri Pak Dewa? Nah, kita coba cek aja Bu. Nah, gitu caranya. Udah makin ngerti Bu Langsung ya. keturutin. Kita cek aja dengan menggunakan googling gitu. Apakah pantunnya itu sudah pernah ditulis orang sebelumnya? Ngeceknya ke Turnitin apa Oke, Google? di Google. Oh, Nah, ke Google. ternyata nggak ada Bu. Berarti dia memang bikin Oh, dia sendiri. memang sendiri. Seperti itu. Oke. Oh, oh iya. Seperti itu. Oh, nggak ngambil ya. Mm-mm. Jadi ini cukup powerful memang.
Ya, Oh contoh gitu. ini cinta datang tanpa diundang. Tapi agak agak ini juga sih. Ini kan nggak benar-benar pantun ya. Ini ang terakhirnya i, ini ah gitu ya. Dia agak. Terus ini ah, ini a, ini ut, ini i. Jadi ya ini kayaknya masih belum masih harus diperbaiki gitu ya. Bukan pantun yang benar-benar pantun gitu. Pantun kan yang kita tahu rima belakangnya ini ya. Makanya ini masih agak ngasal gitu ya. Kalau buat bahasa Indonesia ini memang nggak terlalu bagus. Tapi kalau kita buat dalam bahasa Inggris misalkan, please make a poetry about Jadi eh sebenarnya ini Poetry, ya. gimana Bu? sebenarnya kita nggak perlu upgrade untuk chat GPT ini aja ya. Maksudnya eh, kita masih bisa di backup sama Google ya. Jadi nggak usah upgrade-upgrade gitu ya kalau kita nggak penting-penting amat ya. Kan Iya berbayar Bu. itu. Jadi yang gratis aja gitu ya Pak Dewa ya. Iya Ibu. Zaman sekarang tuh sebenarnya banyak sekali ah, alat gitu Bu. Jadi maksudnya bahkan kalau kita bikin gambar sekarang, gambar AI itu juga ada kan banyak gitu ya. Ibu Ya. Bu tinggal cari di Google apa software yang biasa digunakan untuk membuat gambar dari AI atau Artificial Intelligence. Itu nanti banyak listnya dari Google. Beberapa di antaranya berbayar gitu. Seperti itu. Nanti yang berbayar itu tinggal cari di Tokopedia, nanti bisa ada yang beli, ada yang jual biasanya. Seperti itu. Kalau ChatGPT ini untuk bahasa tertulis. Makanya cocoknya kalau ibu mau bikin novel atau bikin paper, nah itu cocok. Tapi kalau untuk membuat gambar ya dia nggak bisa. Seperti itu. Ya, sekali lagi sih kalau ChatGPT kalau saya lihat dia kalau untuk ngambil data secara spesifik angka itu payah sekali. Nggak bisa lah, seperti itu nggak bisa gitu. Masih belum bisa sampai sekarang. Tapi kalau untuk memperbaiki bahasa, termasuk membuat analisis, tapi kita yang menyediakan data itu masih bisa. Cuman hati-hati kalau kita memasukkan data itu aja. Ya, karena khawatirnya nanti dia menyerap gitu. Dia menyerap informasi yang kita berikan. Silakan Kalau Bu Kasmiati. monggo Bu Kasmiati. Gini, ya, gini Pak Dewa, untuk saya pernah mencoba ya, saya pernah mencoba ini tadi juga saya coba membuat gitu, memerintahkan ke ChatGPT ini. Kalau yang tadi pantun itu kan biasanya kita rimanya ada rima, dia tahu juga tentang rima. Jadi misalnya tolong buatkan pantun tentang bunga dengan rima AB-AB gitu. Dia nanti akan misalnya merah, nanti jadinya di situ ada rahnya Lebih juga, spesifik lagi. i-nya juga. Jadi rimanya AB-AB. Jadi Mm. tinggal promnya aja yang kita sesedel mungkin gitu. Ini tadi bisa juga saya. Iya Bu, terima kasih Bu atas tambahannya. Jadi coba kita langsung bikin aja ya Iya, Bu ya. Mohon iya, buatkan pantun tentang ya ini dengan memang rima promnya AB-AB ini gitu. yang harus sangat Harus detail jelas. gitu. Mm-mm. Misalkan A B A B gitu ya, seperti itu. Tentang cinta sih, seperti ini. Ini masih belum bagus sih. Nanti saya perbaiki lagi lah Ah, mungkin ya. tempat tempat saya bisa tuh. Tentang alam misalkan. Apa rimanya ini nggak boleh pakai strip kali ya? Ya ini nanti bisa dipelajari Eh, aja sih. Jadi berikut buatkan pantun dengan rima AB-nya ada spasinya, Pak. Pasti. Hmm. Nah, jadi buatkan pantun dengan rima A spasi B spasi A spasi B tentang bunga seperti itu. Itu bisa. Tampu. Coba sama nggak hasilnya dengan yang saya Eh, minta? Coba Pak kasih spasi Pak Dewa. Oh, Kasih sudah. spasi, Pak. AB-nya Sudah. sudah. dikasih spasi. AB-nya dikasih spasi coba. Ini ada spasi nih. Maksudnya gimana? Gini Ya gitu. sudah. Nah, spasi ya. Iya, coba. Wing, Terus di merdu. Ya Iya. mungkin nanti sambil sambil tempat ada diperbaiki lah. BAB ya. Oh, ya. Oh, Oh, Pak, tempat beda saya ya enggak ya, kayaknya Pak? ya. Ah, Iya, tempat iya. saya enggak seperti itu hasilnya. Hmm.
Ya, Nah, Ya, mungkin Bu. Nanti bisa topiknya di ini. beda. anu, Mungkin topiknya beda. Ya, nah, ini tinggal diinin enggak aja nanti. anu Mungkin. nah, ada lagi Pak mm, Dewa itu yang di TikTok ya. oh Jadi pakai di saya TikTok langsung itu buatkan gitu, nggak pakai mohon. Buatkan pantun, Ya udah, coba. buatkan Sok. pantun, terima BAP, bahasanya juga mungkin karena diperintah gitu, eh, tentang bunga gitu. Itu nggak pakai itu, nggak pakai dalami yang tempat saya. Saya nyoba aja tadi, coba. mencoba aja. Nah itu, wow tetap ada ya. Tetap ya. Ya, Ya udah. intinya sih ini tinggal kalau misalnya kita baca ya, tinggal kita ini aja Bu, kita Ah, tinggal iya. kita apa Ah, perbaiki ah, terus. Ini Jadi promnya ini harus masing-masing hati-hati hasilnya nih Bu. beda ya itu ya. Kalau saya iya. jadi di TikTok itu Pak Dewa itu ada kalau mau buat kita bikin artikel itu kita bisa ke chat GPT ini. Jadi nanti artikelnya itu benar-benar panjang, kita tinggal memperbaiki sedikit, mengedit sedikit-sedikit dan menambahkan gitu ya. Itu gimana tuh Iya Pak Bu. Dewa? Seperti itu. Jadi memang bisa nggak kalau kita bikin artikel kita bisa pakai si chat GPT ini gitu. Bisa Bu, tetapi bisa sih Bu, bisa. Cuma ini intinya tetap yang Ada penting itu sentuhan kita. ChatGPT ini kan kayak pistol Bu ya. Memang makin ke Hmm. sini pistolnya semakin otomatis, pistolnya semakin hebat gitu ya. Tetapi tetap yang paling penting itu kan orang yang ada di belakang pistolnya sih, seperti itu aja Bu, Hmm. sebenarnya. Termasuk cara membuat apa namanya promnya ini juga harus hati-hati. Nah ini kenapa ini bermasalah? Karena kita meminta si ChatGPT ini mikir dari nol gitu tentang sesuatu memang ya kita harus ngecek lagi. Tetapi kalau kita misalkan untuk memperbaiki bahasa, nah itu biasanya ChatGPT itu udah sangat bagus sekali gitu. Tapi kalau Oh, dimintai untuk membuat sesuatu dari nol, ya ini kadang-kadang apalagi bukan dalam bahasa Inggris gitu ya, mungkin memang harus kita apa ya, kita baca lagi gitu loh. tadi Nggak dia langsung main bisa terima. merangkum juga kan ya Pak Dewa, summarize gitu ya. Summarize itu Summarize bisa, bisa summarize merangkum. jelas bisa kalau Artinya summarize. kalau kita bikin tesis gitu, bisa dirangkumin sama dia. Bisa Bu, tapi masalahnya Ratusan adalah gitu. kalau Ibu merangkum Kenapa? tesis, nanti pertama keterbatasan dari tempat di sini. Yang kedua, Itu ratusan lembar ini ya 150 gitu kan. Bisa itu. bisa eh, nggak bisa langsung semuanya Bu, terus karena apa ya? Jadi nanti harus pilih-pilih gitu Bu. Hmm, Misalkan Ibu mau eh, apa namanya merangkum dari suatu bagian, nah itu nanti bagian itu aja yang dimasukkan ke dalam ChatGPT gitu. seperti itu. Hmm. Dan harus hati-hati kalau masukkan kayak misalkan hasil karya tesis secara umum gitu ya, karena khawatirnya nanti ini ChatGPT ini kan menyerap informasi gitu ya, itu yang paling saya khawatirkan ya. Nanti lama-lama dia semakin ngerti, nanti ChatGPT ini kan ChatGPT ini terus berkembang. Ya, Hmm. sekarang barangkali kayak bikin pantun aja jelek sekali gitu ya, misalkan di kode hasil saya gitu ya. Ya. Cuma nanti bisa jadi nanti dalam waktu 3 bulan lagi dia semakin bagus. Termasuk data ibu Bedanya kalau kalau misalkan ChatGPT ini kan enggak kalau kalau yang kalau kita googling itu kan sudah ada yang apa sudah ada penciptanya ya Pak Dewa ya. Tapi kalau di ChatGPT ini belum ada penciptanya jadi dia enggak enggak bakal plagiat gitu ya. eh, enggak sih biasanya. Sampai sejauh ini belum ada kasus Kan kalau plagiasi keluar dengan dari untuk googling itu kan ChatGPT. semuanya itu hasil ciptaan orang ya, hasil tulisan orang gitu. Tapi kalau di ChatGPT ini dia kan memang belum ada yang nulis tentang itu gitu ya, tapi itu berhasilnya hasil dari si ChatGPT ini gitu ya. Saya Iya. pikir tadi yang Pak Dewa apa namanya yang pantun AB-AB ini hasilnya dari Pak Dewa sama hasil dari Bu Bunda Kesniati beda gitu. Nah, mungkin memang sengaja dibedain biar gak sama gitu. Jadi nggak Iya. setiap artinya nggak setiap perintah satu orang itu akan jawabannya sama dengan perintah orang yang lain gitu bisa nggak itu Pak Dewa? Jadi pertanyaan yang sama dari saya, dari Bu Kusmiati, dari Pak Dewa itu akan beda jawabannya gitu. Iya, Bu, bisa jadi Bu. Ini karena kita sebenarnya kan ChatGPT mikir dari nol gitu ya. Jadi mereka memang hasil keluarnya bisa macam-macam sih. Beda-beda gitu ya. Oke. Hmm. Oke. Makanya ChatGPT ini kalau yang saya lihat sampai hari ini ya, mungkin ke depannya saya sekali lagi nggak tahu. Dia jangan dibiarkan berpikir dari nol gitu ya. Gunakan ChatGPT kalau untuk konteksnya adalah riset ya berarti sebagai ini aja Bu, sebagai alat bantu saja bahasa ya dan kemudian alat bantu supaya ya analisis kita lebih tajam aja. Tapi tetap
kita yang harus mengeluarkan analisisnya. Ya, analisis dari kita, kemudian nanti ChatGPT hanya mengembangkan atau memperbaiki bahasa. Seperti itu saja, Bu. Oke, ya. Ya, dari Bunda-Bunda barangkali ada yang mau nambahkan atau ada yang mau bertanya? Sudah tidak ada ya? Baik, Bunda-Bunda sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin pertemuan akan kita akhiri. Mungkin lain waktu kalau kita butuh ilmunya lagi, Pak Dewa kita undang lagi, Insya Allah ya, Pak Dokter Dewa ya. Iya, Bu, Nah, insya ini Allah, Bu. pertemuan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Terima atas kasih Pak Dewa. Terima Iya, kasih sama-sama, Ibu. Pak Dewa, Bu Terima Umi. kasih. Dokter Sampai Dewa, jumpa. Terima kasih, Bu. Terima kasih. matur nuwun. Semoga Sehat ilmunya selalu. Wassalamualaikum bermanfaat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Izin live ya, Bu Umi ya. Ya, kita ini Terima kasih, ya. sebentar saya lagi. Ya, silakan Ya. Ibu, saya